Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Afrida dari kelas 4A dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T hipotesis menggunakan Microsoft Excel sebagai tugas UTS Statistika Pendidikan. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu tentang terdapat data banyak istilah IPA yang dapat dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Datanya diasumsikan berdistribusi secara normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Kemudian H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk taraf kepercayaannya pada soal disebutkan sebesar 95%, artinya taraf signifikannya sebesar 0,05. Kemudian diuji menggunakan uji T independen. Untuk alurnya yang pertama yaitu mencari datanya termasuk ke dalam data jenis homogen atau tidak homogen dengan cara uji homogenitas. Untuk ketentuannya sendiri yaitu jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, artinya data homogen. Sebaliknya jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya data tidak homogen. Alfa yaitu taraf signifikan yang nilainya 0,5. Kemudian jika sudah diketahui datanya homogen atau tidak homogen, kita bisa melanjutkan pada uji T independen. Uji T independen persyaratannya yaitu jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Sebaliknya jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Untuk yang pertama yaitu kita mencari nilai dari variansinya terlebih dahulu dengan cara rumus sama dengan var S. Kita masukkan nilai dari awal sampai akhir, kemudian tutup kurung, kita enter. Yang satunya juga seperti itu, sama dengan var S. Kita masukkan data dari awal sampai akhir, kita tutup kurung. Nah, untuk ketentuan dari besarnya dari ketentuan varian yaitu rumus variansi yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil, yang mana varian terbesar jika di Excel ditentukan sebagai pembilang dan juga varian terkecil sebagai penyebut. Untuk ketentuan di Excel sendiri, variabel satunya yaitu pembilang atau varian terbesar, sedangkan variabel 2 yaitu penyebut atau varian terkecil. Dapat kita lihat bahwa varian terbesarnya yaitu pada data dengan diiringi musik klasik, atau kita tulis di sini sebagai variabel 1. Untuk yang tidak diiringi musik klasik, kita bisa tuliskan sebagai variabel 2. Langsung saja kita masuk ke data untuk menentukan variansinya. Kita klik data analisis, kemudian kita pilih F-test to sample for variance. Kita klik OK. Kita masukkan variabel satunya dari label sampai data terakhir. Begitupun dengan variabel 2. Jangan lupa labelnya dicentang. Untuk alfanya tetap 0,05. Untuk range-nya saya ingin letakkan di sebelah sini. Kita klik OK. Kemudian kita sudah mengetahui nilai dari hasil perhitungannya. Untuk pembacaannya saya menggunakan p-value karena bagi saya lebih mudah menggunakan p-value. Saya highlight terlebih dahulu. Nah, nilai dari p-value yaitu 0,3. Artinya p-value lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya
H0 diterima, maka data termasuk jenis homogen. Jika sudah kita ketahui jenis datanya yaitu data homogen, langsung saja kita menuju ke uji selanjutnya yaitu uji T independen. Kita masuk ke data seperti tadi, kemudian data analyze, kemudian kita memilih yang equal karena datanya masuk ke dalam data homogen. T-test to sample assuming equal variance. Kita klik, kemudian seperti tadi alurnya kita masukkan nilainya dari awal sampai akhir, begitu juga yang variabel 2. Jangan lupa kita klik labelnya. Untuk output range-nya saya ingin memilih di sebelah sini. Kita klik OK. Nah, sudah kita dapatkan data dari T-test to sample assuming covariance. Karena data jika dilihat dari H0 dan H1-nya terdapat perbedaan dan tidak dapat perbedaan, artinya data termasuk data two tails. Saya ingin membaca lewat p-value saja karena bagi saya lebih mudah menggunakan p-value. Saya highlight terlebih dahulu. Nah, nilai dari p-value sama dengan 0,04. Artinya p-value lebih kecil dari nilai 0,05, yaitu nilai dari taraf signifikan. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Nah, untuk kesimpulannya, jika H0 ditolak dan H1 diterima, maka ada perbedaan rata-rata pada istilah IPA yang dapat dihafal siswa dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk soal nomor 2, yaitu tentang data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Diasumsikan datanya berdistribusi secara normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. Tidak ada perbedaan rata-rata. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Cara signifikansinya disebutkan pada soal yaitu sebesar 5%, artinya alfanya 0,05. Kemudian diuji menggunakan uji T berpasangan. Mengapa menggunakan uji T berpasangan? Karena yang digunakan pada penelitian hanya satu kelompok, artinya data yang dihasilkan hanya satu kelompok, yaitu sebelum dan sesudah. Sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah dilakukan pelatihan. Untuk ketentuan uji hipotesisnya, jika p-value lebih besar atau sama dengan nilai alfa, maka H0-nya diterima. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Yang mana nilai alfa yaitu nilai dari taraf signifikan, yaitu 0,05. Langsung saja kita masuk ke uji T-nya. Kita masuk ke data, kemudian kita klik data analisis. Kita pilih T-test part to sample for means karena datanya masuk ke dalam data berpasangan. Kita klik OK, kemudian variabel satunya kita masukkan data sebelum, variabel 2-nya kita masukkan data sudah. Jangan lupa labelnya kita centang, kemudian output range-nya saya ingin letakkan di sini. Jangan lupa klik OK. Nah, sudah kita dapatkan datanya. Untuk pembacaannya, saya ingin menggunakan p-value. Bagi saya lebih mudah, saya highlight terlebih dahulu. Dan datanya termasuk ke dalam data two tiles karena dilihat dari hipotesisnya tidak ada perbedaan. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan. Untuk nilai
P-value-nya sendiri yaitu dapat kita lihat pada formula bar yaitu 0,00003. Artinya P-value nilainya lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Artinya apa? Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jika H1 diterima, maka kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian penjelasan uji T hipotesis menggunakan Microsoft Excel dari saya untuk memenuhi tugas UTS Statistika Pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.